Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kuala 3 Bapak Husaini SPD, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kuala 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Dua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru serta Bapak Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih telah memberikan waktu untuk saya memaparkan materi yang telah saya terima di program Guru Penggerak, tepatnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, saya langsung saja biar tidak menghabiskan banyak waktu. Pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Menurut Bapak Ibu, kira-kira budaya positif itu budaya yang bagaimana? Budaya yang baik. Budaya yang baik, bagus Ibu. Ada yang lain? Tidak ada. Jadi di sini intinya bagaimana sekolah itu membuat suatu kebiasaan-kebiasaan baik yang menjadi budaya. Bagaimana pihak sekolah di dalam hal ini pendidik, tenaga pendidikan bisa membuat suatu kebiasaan yang baik itu menjadi suatu budaya di sekolah. Kalau sudah menjadi budaya, itu mengakar di sikap murid. Kita tidak perlu susah payah lagi menyuruh seperti ini karena sudah membudaya. Intinya seperti itu, Pak Ibu. Langsung saja. Konsep utama budaya positif. Jadi ada 7 hal yang akan saya sampaikan di sini tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, apa saja itu komponen-komponennya saya perjelaskan satu persatu. Tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan berkembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin yang sudah mengikuti penguatan implementasi kurikulum Merdeka, pembelajaran terdiferensiasi ini sudah paham. Bagaimana Ibu Jo? Paham sudah pembelajaran terdiferensiasi? Ya. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu artinya kita selaku pendidik di setiap siswa itu kemampuannya kan berbeda-beda. Jadi kita itu melayani siswa itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita bukan hanya terfokus pada yang misalnya si A ini kita bisa dalam hal pembelajaran cepat menerima. Kita disesuaikan dengan itu. Kita yang lain tidak berikan. Itu yang salah. Jadi perubahan paradigma pembelajaran terdiferensiasi itu kita memberikan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuannya siswa masing-masing. Misalnya kelompok yang lemah kita pisahkan dengan kelompok yang lemah. Nanti kita dalam pembelajaran itu bisa memberikan materi yang sekiranya mampu dia itu dikerjakan. Gitu. Kalau sudah mampu kita akan habis satu persatu. Dan seperti itu pembelajaran terdiferensiasi. Di dalam kurikulum Merdeka sekarang itu pembelajaran terdiferensiasi itu masuk dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Saya yakin ini sudah hafal semua. Yang pertama itu mandiri, yang kedua bergotong royong, yang ketiga berpendidikan global, yang keempat inovatif, yang kelima bernalar kritis, yang terakhir beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi biasanya yang beriman dan bertakwa ini biasanya yang pertama. Iya, biasanya ini. Tidak apa-apa.
Untuk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kita selaku pendidik di sekolah itu membentuk siswa memiliki karakter yang selalu taat terhadap perintah agama dan selalu menjauhi larangannya. Seperti itu. Di sekolah kita, alhamdulillah, setiap harinya sudah membiasakan kebiasaan yang baik. Di setiap pagi itu sudah melaksanakan sholat duha. Itu dan sebelum pembelajaran kita berdoa secara bersama dipimpin di ruang guru. Mandiri artinya siswa itu memiliki kemampuan sendiri dalam memecahkan masalah yang diterima di kelas. Itu hal-hal yang kita latih kepada siswa tanpa ketergantungan kepada siswa yang lain. Bergotong royong itu artinya di dalam kelas itu siswa memiliki sifat siap membantu. Kalau ada teman kesusahan, dia yang lain itu memiliki kepekaan untuk membantu. Ada hal-hal yang perlu dikerjakan bersama-sama, dia tidak cuek. Dia siap untuk membantu. Berkebinekaan global, siap menerima perbedaan-perbedaan karena ini istilahnya global, itu berkaitan dengan dunia. Perbedaan-perbedaan budaya-budaya dunia itu siap untuk kita siswa itu menerima. Artinya siswa itu memiliki wawasan yang luas. Inovatif itu memiliki terobosan-terobosan baru. Siswa itu bisa memecahkan masalah dengan terobosan yang baru, keluar dari hal-hal yang dia ketahui. Artinya siswa itu inovatif. Bagaimana? Misalnya guru memberikan permasalahan seperti ini, dia tahu caranya bisa mengerjakannya, tapi siswa itu berpikir, oh biasanya ini seperti ini lebih cepat. Nah, itu namanya inovatif. Bernalar kritis. Kritis ini artinya bagaimana kritis kita kalau istilahkan seperti manusia kritis antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati itu kritis. Kalau dalam hal pembelajaran, bernalar kritis itu artinya siswa memberikan pertanyaan, pertanyaannya itu berkualitas, bukan pertanyaan seperti biasa itu, Pak Ibu. Nah, itu tentang profil belajar Pancasila. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu disiplin positif. Makna disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu sebelum saya mengikuti program ini, memang istilah disiplin itu tertib. Artinya seperti saat kita upacara bendera, tidak ada yang keteteran. Semuanya sudah siap berbaris lama, itu kita istilahkan dengan disiplin. Teratur sama halnya seperti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Untuk mendisiplinkan siswa karena terlambat diberikan hukuman, nah, seperti itu. Itu biasanya dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Apabila tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi memberikan hukuman yang selama ini seperti saya lakukan sebelum 5 menit, itu sebenarnya salah satu cara alternatif dalam mendisiplinkan siswa. Tapi setelah saya menerima belajar ini, diusahakan supaya ini tidak dipakai lagi. Terus bagaimana? Soalnya kayaknya sulit. Kalau siswa misal sering melanggar, tak yokong Pak, mereka Pak boleh ulang seperti itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya kita memberikan peraturan, dilakukan pada siswa dari pihak sekolah supaya siswa itu patuh terhadap aturan. Kita tentu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Orang disiplin artinya sering melanggar, itu tidak nyaman biasanya. Nah, itu tentang makna disiplin. Sekarang poin yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kalau dulu kita itu mengenal kebutuhan dasar manusia, ada sandang, ada papan, ada pangan, itu 3 kebutuhan dasar manusia. Setelah mengikuti penelitian ini, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Terus yang sedang pakan sama pangan itu masuk mana? Masuk di antara 5 ini. Ada tambahan berarti.
Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa cinta diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Kita bahas satu persatu. Bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, artinya bersifat fisik, seperti makan, pakaian. Itu adalah kebutuhan seperti bertahan hidup. Kesehatan, rumah, dan makanan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita ketemu. Kalau dihubungkan dengan siswa, dengan permasalahan siswa di kelas, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini kita bisa identifikasi seperti ini. Misalnya siswa itu sering bermasalah di sekolah, sering sama temannya, sering pokoknya membuat ganggu. Bisa jadi di keluarganya itu kurang kasih sayang. Misalnya ini sering terjadi pada anak yang orang tua laki-lakinya biasanya tidak ada, sudah yatim. Nah, di rumahnya kurang kasih sayang. Jadi dia bagaimana di sekolah itu melakukan sesuatu yang sekiranya itu diperhatikan sama guru, sama temannya. Apa yang dilakukan ternyata bisa mengganggu teman yang lain. Itu bisa kita identifikasi bahwa siswa tersebut memiliki kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kita lanjut. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu menegakkan hidup orang lain. Di kelas kita bisa identifikasi seperti ini. Misalnya siswa di kelas itu kalau pelajaran selalu ingin main apa, itu bisa kita lakukan, itu ingin kebutuhan kebebasan. Ada juga kesenangan. Nah, ini biasanya sering kita jumpai. Anak itu kalau sudah ada pelajaran yang tidak disukai, dia malas. Nah, jadi solusi kita bagaimana kita itu memberikan pelajaran yang sekiranya siswa itu tertarik. Dengan cara misalnya bermain sambil belajar. Kemarin saya lihat di kelas 4 itu gurunya itu membawa siswanya keluar. Itu salah satu memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kesenangan murid. Nah, apalagi olahraga itu siswa kan kalau pelajaran olahraga itu perak, bahagia. Pelajaran paling disukai adalah pelajaran olahraga karena sering bermain. Itu bagaimana solusi kita menciptakan pembelajaran seperti itu. Terus yang keempat, penguasaan. Kemudian ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, kekuasaan. Nah, itu. Lanjut yang terakhir. Sudah ya, yang tentang kebutuhan dasar manusia. Poin yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Pertanyaan pemantiknya apa itu keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Jadi selama ini kita itu di sekolah mengenal untuk menertibkan siswa itu ada peraturan sekolah, ada tata tertib sekolah. Insya Allah jika penggunaan ini terus berlanjut, peraturan kelas itu nanti diganti dengan keyakinan kelas. Apa bedanya? Beda. Kalau peraturan kelas itu aturan tertib itu dibuatnya secara sepihak. Artinya hanya sekolah yang memberikan peraturan tanpa melibatkan siswa. Sekolah memberikan aturan, misalnya masuk sebelum 15 menit sebelum masuk siswa ada di sekolah, memakai pakaian sesuai dengan harinya misalnya, tidak boleh mengganggu teman, itu peraturan sekolah. Nah, di keyakinan kelas ini kita istilahnya membangun kesadaran dengan siswa. Artinya kita itu di setiap kelas menawarkan, misalnya kita beri contoh seperti ini. Ada anak bermasalah di kelas itu, misalnya bertengkar, kita panggil. Setelah kita panggil, dia mengatakan dia membunuh saya, Pak. Makanya saya balas, Pak. Akhirnya dia menangis, Pak. Dari situ kita bahas. Ya kamu tahu bahwa mengganggu teman itu perbuatan yang benar apa salah?
Salah Pak. Terus memukul temanmu itu benar apa salah? Salah Pak. Dari itu kamu sadar enggak bahwa mengganggu teman itu termasuk perbuatan yang salah? Iya Pak. Kamu sepakat ya? Ya. Jadi mengganggu orang lain itu bisa dikatakan keyakinan kelas. Jadi di kelas kita nanti buatlah keyakinan kelas, misalnya tidak boleh mengganggu teman. Itu membuat artinya apa? Di diri siswa itu memiliki kesadaran yang timbul bahwa mengganggu orang lain itu adalah perbuatan yang salah. Menghormati teman, misalnya. Artinya kesepakatan yang dibuat antara sekolah dengan siswa. Insya Allah kalau ini terlaksana, kebiasaan-kebiasaan baik insya Allah akan tertanam di sekolah tanpa harus kita memberikan hukuman yang terlalu berat. Tapi ini pekerjaan bagi kita selaku pendidik, bagaimana kita itu menimbulkan motivasi siswa kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya salah atau benar, seperti itu. Kita lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda motor? Jawabannya insya Allah adalah keselamatan. Dan keselamatan ini adalah keyakinan bahwa dengan menggunakan helm kita akan selamat. Dan itu yang kita berikan pemahaman kepada siswa bahwa kalau kita kamu harus pakai helm. Kalau tidak pakai helm kamu harus ditilang. Nah itu siswa pemahamannya berbeda. Nah, kalau kita dari hati-hati bahwa memakai helm itu berguna untuk kita apabila kita jatuh, kalau kita tidak langsung terbentur ke aspal, kita insya Allah selamat. Kalau diisikan apa? Siswa itu sadar, oh berarti helm itu penting, berarti keselamatan itu masuk yang kelas. Misalnya yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabnya adalah untuk kesehatan. Jadi ini adalah satu contoh bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal, artinya nilai-nilai sudah baik yang diakui secara dunia, yang disepakati secara bersama antara guru dan siswa. Nah, artinya bukan sepihak lagi, kesepakatannya itu dibuat antara guru dan siswa. Dengan kesepakatan antara dua arah ini, insya Allah siswa itu dalam bertindak, dalam bersikap selalu diukur dengan apakah tindakan ini salah atau benar, karena di kelas sudah terpampang seperti itu. Dan ini kita bisa pakai untuk nanti di bawah terakhir ada segitiga restitusi namanya. Nah kita lanjut nanti. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya segera mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti apa yang saya jelaskan tadi. Jadi siswa itu kalau sudah tergerak, sudah sadar bahwa dengan keyakinan kelas yang kita sepakati itu bahwa ini perbuatan salah, perbuatan baik untuk keselamatan, insya Allah nilai-nilai positif itu akan membudaya di sekolah kita. Seperti tanpa kita harus memberikan peraturan yang hanya sepihak seperti itu. Contoh keyakinan kelas ini bisa kita pampang di setiap kelas nanti. Misalnya bertanggung jawab, jujur, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, menghormati orang lain, berkomitmen kepada setiap tugas, senantiasa membantu dan lain-lain. Ini biasanya dibuat kita memberikan contoh kepada siswa. Apa kira-kira misalnya kamu pinjam bukunya temanmu terus jatuh kena sobek, apa yang harus kamu lakukan? Harus menggantinya. Itu salah satu untuk tanggung jawab. Berarti tanggung jawab itu salah satu untuk keyakinan kelas. Nah, beri pemahaman seperti itu. Berarti dan lain-lain masih banyak sebenarnya. Karena keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya secara dunia sudah mengakui bahwa ini hal yang baik seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke guru kita sehari-hari. Posisi kita ini ada 5 posisi kita. Kita ini ada di mana? Kita selama di sekolah ini posisi kita di mana? Apa? Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Ini 5 posisi kontrol di sekolah. Kita itu ada di mana? Kita bahas dari yang pertama sebagai penghukum.
Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Artinya kita itu bisa memberikan hukuman fisik ataupun dengan kata-kata. Itu termasuk salah satu posisi guru sebagai posisi menghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan alat yang dapat nanti menekan murid lebih dalam lagi, misalnya buat peraturan yang ketat. Nah, itu seperti itu. Kita lanjut. Guru yang menjalankan posisi menghukum sering berkata, patuhi aturan saya atau awas, misalnya. Itu salah satu posisi guru sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah, misalnya. Nah, misalnya. Selalu, pasti selalu yang terakhir yang selesai, misalnya seperti itu. Itu adalah contoh kata-kata di mana posisi kita sebagai penghukum. Nah, saya sendiri juga sebagai penghukum sering juga seperti ini. Tapi dengan kita belajar posisi kontrol, lambat laun perlahan-lahan kita bisa masuk ke tahap yang seperti yang atas kita harapkan oleh guru penggerak ini. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Bagaimana ciri-ciri itu guru sebagai posisi membuat rasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Saya juga pernah seperti ini dulu, itu pada waktu sholat ada yang melanggar, saya disuruh terakhir pulang, saya dudukkan, diam saya, dibuat keheningan. Terus kata-katanya seperti apa biasanya kalau merasa bersalah? Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nah, misalnya. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Misalnya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi ke siswa itu seolah-olah dia itu selalu bersalah. Nah, itu guru. Tapi pada pembuat posisi pembuat rasa bersalah ini, intonasi suaranya itu lebih lembut daripada penghukum. Seperti itu. Terus yang ketiga, teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena menganggapnya teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, artinya mempengaruhi. Biasanya kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya, misalnya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, bagaimana kita teman itu seperti itu? Itu kalau posisi kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah, kalau pemantaunya biasanya dikaitkan dengan peraturan ini. Ada konsekuensi, misalnya kamu tahu nggak kalau terlambat 15 menit apa konsekuensinya? Tahu pak, misalnya berdiri pak, misalnya. Itu selalu dihubungkan dengan konsekuensi. Kalau pemantau itu, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau memantau itu lebih ringan daripada menghukum, tapi selalu menghubungkan dengan konsekuensi. Misalnya di sekolah dalam menerapkan disiplin itu misalnya ada poin, misalnya tidak masuk 2 hari tanpa keterangan, poinnya misalnya 10. Misalnya siswa itu kalau poinnya sampai 200 bisa dikeluarkan di sekolah, misalnya seperti itu. Poin-poin itu dapat dari mana? Dari kesalahan yang dibuat. Itu biasanya posisi sebagai pemantau. Nah, biasanya kata-katanya peraturannya apa seperti itu. Nah, yang diharapkan kita itu oleh Kementerian Pendidikan itu, kita selaku guru dijadikan sebagai posisinya sebagai manajer. Bagaimana manajer itu? Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Pertanyaan yang sering diucapkan misalnya, apa yang kita yakini berkaitan dengan keyakinan yang dibuat tadi. Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi berbicara dari hati ke hati, seperti itu. Yang diharapkan, idealnya, perkara nanti di lapangan itu kita mengalami hambatan, kita tetap berusaha, seperti itu. Nah, ini sekarang motivasi perilaku manusia. Ada 3.
Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya murid datang pelaku, orang atau yokom. Nah, jadi motivasi perilaku berbuat itu untuk menghindari hukuman yang pertama. Yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya orangnya, siapa saya bisa jawab kador beri nomination. Semangat, bagus itu sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan itu yang diharapkan. Mengapa itu? Bukan itu yang diharapkan, karena itu bersifat hanya sementara. Paham guru lain, masya Allah. Tak pada sosial kita. Maka tak semangat. Orang dari beri manusia apa? Nah, itu salah satu kelemahan dari motivasi untuk mendapat imbalan. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini yang diharapkan. Perkara kita belum nyampe, kita bertahap dapat. Artinya kita berproses. Artinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu timbul kesadaran dari siswa bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar atau salah, seperti itu. Berarti Pak memberi reward kepada anak itu tidak perlu sekarang ya Pak? Bukan tidak perlu. Bukan tidak perlu sebenarnya. Itu sebenarnya boleh, tidak apa-apa. Kan tadi saya bilang, idealnya kita itu menumbuhkan siswa itu kesadaran bahwa yang dilakukan itu memang benar, tepat. Bukan karena takut hukuman, karena imbalan. Karena kan saya tadi jelaskan bahwa kalau menggunakan imbalan ada sisi lemahnya. Bukan tidak baik loh. Kalau saya bilang tidak baik, saya yang salah. Artinya kita mau menuju ke tahap di mana siswa itu tanpa adanya hukuman, imbalan siswa itu sadar ini memang untuk saya sendiri. Misalnya begitu. Memang berat memang, tapi ini suatu tujuan yang mulia sehingga nanti siswa itu membudaya sifat sepertinya seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke yang terakhir, segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi. Saya agak cepat, takut bakal people. Sebenarnya ini ada gambarnya, ini kok hilang ya. Atau Canva ini kok. Saya akan menggunakan aplikasi Canva. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi misalnya ada permasalahan, misalnya antar pramuka, dipanggil itu anak itu, ditanyakan keyakinan jelasnya seperti apa. Nah itu nanti dari situ kalau siswa tidak menyadari ya Pak yang saya lakukan itu salah. Terus bagaimana solusi kamu memperbaiki gini misalnya. Lalu kalau dari siswa itu timbul seperti itu sadar, maka insya Allah anak itu akan menjadi lebih baik. Sebenarnya memberikan hukuman bukan salah. Seperti saya misalnya tentang muka yang nyari kas kakak, ya, saya tak salah. Kalau belum misalnya kena tentang muka, bingung pas. Yang kita berupaya bagaimana apa yang diharapkan ini kita bisa mampu seperti itu, bukan salah ya. Nah ini contoh video ada permasalahan di sekolah. Jadi saya ini kenapa internet ada itu? Oke, bentar ya. Nah ini ada contoh penanganan masalah menggunakan segitiga restitusi di sekolah. Nah ini ada. Mungkin tadi gambarnya tidak keluar karena offline tadi.
Bapak Ibu, jadi di video itu adalah puncak dari kegiatan ini. Di situ ditampilkan bahwa kita diharapkan dalam menangani kasus di sekolah, kita menerapkan namanya segitiga restitusi dengan mengedepankan keyakinan yang telah dibuat. Seperti kasus tadi, tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, seperti tadi kan marah-marah awalnya. Nah, bapaknya itu kita distabilkan dulu. Kenapa kamu marah-marah? Soalnya saya Pak Gunus Pak dibilang apa itu? Nah, difitnah. Oh saya juga akan bersikap seperti itu kalau saya difitnah. Artinya mengikuti alurnya dulu, distabilkan emosinya. Nah, kalau sudah stabil emosi, terus kita validasi tindakan yang salah. Terus kamu buat apa? Misalnya memukul atau menghina balik itu, ditanyakan apa kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan yang telah buat? Tidak Pak, misalnya. Dari itu kita masukkan keyakinan yang dibuat. Yang ketiga ini puncaknya adalah sikap apa untuk memperbaiki perubahan. Nah, tadi dijawab saya akan lebih sabar lagi Pak, tidak akan pada saat emosi saya akan lebih menstabilkan diri lagi, dia akan muncul itu. Jadi intinya itu Bapak Ibu. Jadi puncaknya dari acara hari ini adalah menangani masalah di sekolah itu dengan cara segitiga restitusi idealnya. Nah, idealnya yang diharapkan karena Kemendikbudristek itu melaksanakan guru penggerak ini intinya menciptakan sekolah yang ideal. Untuk menuju tahap itu kita selulusnya, tapi kita bertahap menuju ke tahapan itu. Jadi seperti modul 1.4 budaya positif ini akan dengan menerapkan budaya-budaya atau segitiga restitusi akan tercipta di sekolah, dan semoga saja di Bolagan 3 ini budaya positif kita itu terwujud. Kita artinya siswa itu melaksanakan sesuai dengan kesadarannya. Saya rasa cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kesediaannya Bapak Ibu mendengarkan materi yang saya sampaikan. Mungkin materi ini terlalu jenuh, mohon maaf. Misalnya ini materinya ada manfaatnya, itu semata-mata memang dari Allah SWT, bukan dari saya. Ya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusairi. Tugas saya adalah sebagai kepala sekolah di SDN Bolagan 3 di mana Pak Holikin bertugas. Tadi saya sudah menyimak
materi sosialisasi yang disampaikan oleh Pak Holikin tentang budaya positif. Yang saya tangkap dari budaya positif di sekolah adalah kebiasaan yang ada di sekolah yang merupakan kesepakatan bersama antara siswa dan guru yang dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama. Memang pengeterapannya di sekolah membiasakan budaya positif itu agak memang setiap guru berbeda-beda, karena mindset pola pikir dari guru-guru itu masih mindset yang lama. Dengan adanya materi yang disampaikan oleh Pak Holikin sebagai guru penggerak, itu menambah wawasan guru-guru di SDN Pelegan 3 bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kami. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Holikin sebagai calon guru penggerak itu akan bermanfaat kepada guru-guru kami di SDN Pelegan 3, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Holikin diserap oleh guru-guru kami dan dilaksanakan di SDN Pelegan 3 ini untuk mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Memang menciptakan budaya positif di sekolah itu tidak mudah, karena melihat latar belakang siswa juga berbeda-beda. Kadang-kadang kalau kita mendisiplinkan siswa dengan cara kekerasan, itu secara undang-undang HAM ada aturan yang mengikat kita, yang tidak memperbolehkan kita mendisiplinkan siswa itu, menciptakan budaya positif siswa itu dengan kekerasan. Dengan materi yang disampaikan tadi, banyak kita menerima hal-hal baru mungkin bagi teman-teman guru kami, sehingga insya Allah ke depan menciptakan budaya positif itu tidak selalu dengan kekerasan. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Pak Holikin melaksanakan calon guru penggerak ini, materi yang disampaikan akan bermanfaat bagi teman-teman guru di SDN Pelegan 3. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya adalah salah satu rekan dari Bapak Holikin selaku calon guru penggerak kali ini. Alhamdulillah mulai tadi dari awal sampai selesai saya bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Holikin. Dan ini adalah merupakan ilmu walaupun saya sebagai guru pelaksana dari kurikulum Merdeka kali ini, tapi begitu mendengarkan penjelasan dari Bapak Holikin tadi adalah suatu pemantapan bagi saya, merupakan ilmu yang saya dapatkan lebih mantap setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Holikin, terutama dari tadi pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi itu sudah bagus, sudah begitu mantap dan jelas untuk melaksanakan di sekolah. Untuk itu ya alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Holikin bisa melaksanakan tugas selanjutnya dengan lebih baik dan sempurna lagi. Sukses untuk Bapak Holikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.